Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nilawati, NIM 2101072065. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi akuntansi perbankan, yaitu tentang penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana ada dua. Yang pertama yaitu prinsip wadiah dan yang kedua yaitu prinsip mudharabah. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah yad damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yad damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketentuan umum yang terdapat pada prinsip wadiah. Yang pertama yaitu keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu intensif untuk menarik dana masyarakat, tetapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Ketentuan yang kedua yaitu bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Ketentuan yang ketiga yaitu, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Dan prinsip yang terakhir, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penghimpunan dana yang kedua yaitu ada mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua, yaitu ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mudharabah mutlakah. Dalam mudharabah mutlakah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpankan itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mutlakah ini dikembangkan produk tabungan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan dana deposito mudharabah. Yang selanjutnya yaitu ketentuan umum dari mudharabah mutlakah. Yang pertama yaitu, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Ketentuan yang kedua, untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung untuk deposito mudharabah. Bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilet deposito kepada deposan.
Ketentuan yang ketiga, tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Yang keempat yaitu deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi, bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad baru. Dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Mudharabah yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah muqayyadah juga terbagi dua. Yang pertama yaitu mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau restricted investment, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu dan bisa digunakan untuk nasabah tertentu. Karakter mudharabah muqayyadah yang pertama yaitu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Karakter yang ketiga yaitu sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Dan ketentuan yang keempat, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau bilet deposito kepada deposan. Jenis mudharabah muqayyadah yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis atau pelaksanaan usahanya. Karakteristik yang pertama pada mudharabah muqayyadah off balance sheet yaitu sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Karakteristik yang kedua yaitu dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Dan karakteristik yang ketiga, bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Materi yang kedua yaitu penyaluran dana bank syariah. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuannya, yaitu pembiayaan prinsip jual beli dengan prinsip sewa, prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Yang pertama yaitu prinsip jual beli atau BAI. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, atau transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya. Yang pertama yaitu pembiayaan murabahah. Murabahah atau al-ba'i bi saman ajil lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah berasal dari kata ribu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan atau bisaman ajil atau muajal.
Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan. Yang kedua yaitu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Yang ketiga yaitu ada pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tetapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin. Skim istisna adalah bank syariah umumnya dapat diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang, pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan yang terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Yang kedua yaitu ada prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa bank, dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bitamalik, ya, atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual telah disepakati pada awal perjanjian. Prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yang pertama yaitu ada pembiayaan musyarakah. Berbentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah atau syarikah. Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Ketentuan umum dari pembiayaan musyarakah yang pertama yaitu semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek perusahaan dan dikelola bersama-sama. Yang kedua, menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi. Yang ketiga, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal. Dan yang keempat, memberi pinjaman kepada pihak lain. Yang kedua yaitu pembiayaan mudharabah. Secara spesifik, terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-mal dan keahlian dari mudarib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahibul amal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudarib harus bertindak berhati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil sahibul mal, dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal. Ketentuan umum dari skema pembiayaan mudharabah yaitu jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapan dan disepakati bersama-sama. Perhitungannya dari pendapatan proyek atau revenue sharing. Perhitungan dari keuntungan proyek atau profit sharing.
Dan yang ketiga yaitu ada produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai intermediasi keuangan. Pada produk jasa perbankan lainnya terdapat wakalah. Yang pertama yaitu wakalah. Wakalah atau perwakilan yaitu berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad lain atau sebagai wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Yang kedua ada kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah dapat berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas sebagai jaminan. Atas dana tersebut, bank dapat memperlakukan dana dengan prinsip wadiah, dan dalam hal ini bank dapat mendapatkan imbalan jasa yang diberikan. Produk jasa yang ketiga yaitu ada SARF. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip SARF. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat ini. Jenis layanan berdasarkan transaksi spot yang pertama ada today, tomorrow, dan spot. Bank syariah tidak melayani transaksi forward, swap, dan option. Dalam transaksinya ditetapkan hedging sebagaimana telah dijelaskan, dan karena transaksi ini, penyerahannya dilakukan pada masa yang akan datang dan mengandung unsur spekulasi. Produk jasa yang keempat yaitu ada qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Yang pertama ada run. Run adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Tujuan akad run adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana, run adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya, akad yang digunakan adalah akad qard wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Produk yang keenam ada hiwalah. Hiwalah yaitu transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Dan produk jasa perbankan yang ketujuh ada ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain jasa penyewaan kotak simpanan atau SDB atau Safe Deposit Box. Bank mendapatkan imbalan sewa atas jasa tersebut. Produk yang kedelapan yaitu ada al-wadiah. Akad al-wadiah selain menjadi landasan syariah produk tabungan, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian. Bank juga mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikannya tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan pada materi yang saya sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.